Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prisma Primaldi, kelas 4C, Manajemen S1. Saya di sini akan menjelaskan tentang desain produk. Pengertian produk menurut Coulter dan Armstrong. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Kedua, menurut Stenation, suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek tambahan dengan jasa dan reputasi penjualannya. Dari pengertian di slide kedua tadi, dapat dijelaskan bahwa produk adalah suatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Berikutnya, atribut produk. Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan menurut Coulter dan Armstrong. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan atau garansi, pelayanan, dan sebagainya. Pengertian merek, kemasan, jaminan, dan pelayanan menurut Coulter. Merek adalah nama, istilah, simbol, atau lambang dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Kedua, kemasan atau packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perencanaan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Yang ketiga, pemberian label adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Next, siklus hidup produk. Perencanaan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasikan kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai ke tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu 1. Tingkat paling dasar, kedua, tingkat produk aktual, ketiga, tingkat produk tambahan. Selanjutnya, klasifikasi produk. 1. Produk konsumen atau consumer produk. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumen pribadi. Kedua, produk shopping atau shopping produk. Produk shopping adalah produk konsumen yang jarang dibeli, sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian mutu, harga, dan gayanya. Selanjutnya, strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru, yaitu 1. Menarik pasar atau market pull. Kedua, mendorong teknologi atau teknologi push. Ketiga, antar fungsional atau interfungsional in nature. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengembangan produk baru antara lain: 1. Pengembangan ide. Kedua, desain produk. Ketiga, desain produk cross fungsional. Dan keempat, menentukan karakteristik. Selanjutnya, desain merek. Secara prinsip, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau beberapa penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. Keputusan penetapan merek didasarkan pada 1. Penggunaan merek, kedua, seleksi nama merek, ketiga, sponsor merek, keempat, strategi merek, dan kelima, memposisikan ulang merek. Selanjutnya, kemasan dan pengemasan. Mengemas termaksud aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan bisa mencakup wadah utama dari produk, kemasan sekunder yang dibuat ketika produk akan digunakan, dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu 1. Kemasan memenuhi saran. Kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Nah, selanjutnya ada pembuatan label. Fungsi label adalah 1. Label mengidentifikasi produk atau merek. Kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk: siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, dan bagaimana sebaiknya digunakan dan bagaimana menggunakan dengan aman. Ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar yang menarik. Dan keempat, label mungkin juga mengklarifikasikan produk. Selanjutnya, yang terakhir, pelayanan. Perusahaan apapun yang menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingin oleh para pelanggannya
Maka di sini beberapa keputusan harus diambil, seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan, seberapa lengkap setiap pelayanan yang akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Hal ini juga didukung oleh survei dari US News and World Report, bahwa pelanggan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain 69% disebabkan oleh karena tidak dilayani oleh karyawannya dengan baik. Lalu produk yang tidak sesuai hanya menepati urutan kedua, yaitu 12%, dan harganya 10%, serta lokasinya yang hanya 9%. Hanya sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.